Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bisa bertemu secara virtual ya dengan via Google Meet. Untuk hari ini yang akan kita bahas materinya adalah tentang syariah ya. Langsung saja. Ya, baik. Langsung saja kita bahas. Bisa dilihat ya. Untuk materi saya sudah share ke WA group, silakan dilihat. Baik, kata syariah. Syariah itu dari kata syara'a yashra'u syar'an wa syari'atan. Ya, secara bahasa dia bisa berarti menjelaskan, menerangkan, bisa berarti undang-undang, juga bisa berarti aturan-aturan. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara etimologi, syariah itu adalah segala ketetapan, segala aturan-aturan atau segala undang-undang Allah dan Rasul-Nya ya, yang berhubungan dengan tingkah laku manusia ya, baik itu yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia, maupun berhubungan dengan alam semesta ya, dalam tujuan untuk dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala aturan-aturan Allah, aturan Nabi itu merupakan syariah. Makanya Allah dan Rasul disebut dengan syari'. Syari' itu yang membuat undang-undang atau membuat aturan-aturan. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan manusia, yang berupa perilaku manusia, itu semuanya diatur oleh yang namanya syariat Allah dan Rasul-Nya, undang-undang atau aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, mulai dari manusia bangun tidur sampai manusia mau tidur. Ya, baik itu yang berhubungan dengan Allah, artinya hablum minallah, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji misalnya, atau yang berhubungan dengan manusia, seperti bermuamalah. Di sana ada jual beli misalnya, berekonomi, berpolitik, berpemerintahan, ya, berumah tangga, ya, kemudian warisan, kemudian masalah-masalah jinayah atau pidana di dalam Islam, ya, masalah bertetangga, masalah pergaulan. Nah, itu namanya syariah. Itu diatur di dalam syariah. Nah, atau yang berhubungan dengan alam, misalnya aturan tentang memelihara alam, ya, kemudian menjaga alam, ya, tidak mengeksploitasi alam dengan sebesar-besarnya sehingga berakibat keseimbangan ekosistem alam itu kemudian terganggu, yang pada akhirnya bencana akan datang, misalnya banjir misalnya. Nah, itu yang harus kita jaga alam itu lewat syariatnya Allah dan Rasulnya. Apa tujuannya? Ya, tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini semuanya sudah diatur kehidupan kita. Ya, mulai hal yang ringan sampai hal yang berat, misalnya masalah ekonomi atau masalah politik. Nah, itu semuanya diatur di dalam syariat atau undang-undangnya Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, kemudian syariat juga artinya mengatur hidup manusia sebagai makhluk yang individu. Ya, artinya manusia itu tunduk, taat, patuh kepada Allah. Ya,
Dalam arti syariah juga berupa norma, baik norma ilahiyah ya yang hubungannya dengan Allah, atau norma yang sifatnya mengatur perilaku manusia ya, yang baik itu yang secara formal ya atau yang secara informal, baik itu yang individual atau yang sifatnya kolektif. Ya, itu diatur di dalam syariatnya Allah dan Rasulnya. Itu namanya syariah. Ya, sering kita mendengar kata syariah. Mulai dari misalnya hal yang ya, misalnya dalam perbankan. Ada bank syariah, ya. Kemudian ada pegadaian, misalnya ada pegadaian syariah. Ada yang namanya misalnya apalagi, ya. Investasi misalnya syariah. Nah, biasanya syariah ini yang berhubungan yang istilah-istilah syariah itu yang berhubungan dengan ekonomi. Itu umumnya seperti itu. Ya. Nah, itu namanya syariah. Baik ya. Nah, kemudian bagaimana ruang lingkup syariah? Nah, ruang lingkup syariah itu ada dua. Ada yang sifatnya ibadah mahdhah, artinya ibadah yang murni, mahdhah arti murni, yang sifatnya khusus. Ya tadi itu, yang hubungannya dia dengan Allah. Salat, puasa, ya, haji, itu yang hubungannya dengan Allah. Yang sifatnya apa? Vertikal. Nah, itu ibadah mahdhah namanya, ya. Nah, atau ibadah umum. Khusus, maaf. Yang kedua, ibadah umum. Nah, ini sifatnya ibadah ghairu mahdhah. Artinya yang tidak khusus, sifatnya umum. Nah, misalnya tadi itu yang hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan alam, itu yang sifat ibadahnya ibadah ghairu mahdhah atau umum. Seperti jual beli, itu ibadah. Ya, antara si penjual dan si pembeli itu melakukan transaksi. Nah, di dalamnya itu ada ibadah. Kemudian misalnya lagi pinjam meminjam, ya. Kemudian ada lagi misalnya asuransi, ya, atau kaful misalnya. Atau yang hubungannya dengan manusia, misal masalah pergaulan, bertetangga, ya kan? Kemudian masalah pernikahan, ya, membentuk keluarga, ya, dalam ikatan nikahan. Atau yang sifatnya misalnya lagi warisan, hal-hal yang sifatnya warisan. Ya, misalnya bagaimana pembagian warisan itu, anak laki berapa, anak perempuan berapa, kemudian bapak misalnya dia punya bapak berapa, dia punya ibu berapa, suami biasanya berapa, istri misalnya berapa bagiannya. Nah, itu masalah warisan, mawaris. Ya, nah kemudian masalah politik juga ibadah. Ya, siapa bilang politik itu tidak ibadah? Ya, politik itu ibadah. Maka yang penting jalannya itu sesuai dengan syariat Allah. Baru dikatakan ibadah. Kejujuran misalnya. Ya, tanggung jawab misalnya, masalah politik. Itu kan masalah-masalah politik. Musyawarah itu kan politik. Nah, kemudian masalah jinayah. Jinayah itu masalah pidana Islam. Misalnya ketika ada orang mencuri, berapa tuh hukuman bagi orang yang mencuri? Ya, apa hukumannya? Kemudian orang yang membunuh, ya, nah yang membunuh juga dilihat apakah pembunuhan ini sengaja, semi sengaja, atau memang tidak sengaja. Itu berbeda hukumannya. Masalah misalnya merampok, ya, misalnya korupsi, itu masalah jinayah. Masalah misalnya berzina, misalnya, itu masalah jinayah. Jinayah itu ya pidana Islam. Ya, nah itu yang hubungannya manusia dengan manusia, ya. Nah, hal lain banyak, masalah apalagi keluarga, ya, masalah pendidikan, ya. Nah, bahkan masalah hal yang kecil lah, misalnya, ya, istinja itu bersuci, ya, bersuci ya, mulai dari cebok misalnya, itu hal yang kecil tetapi diatur oleh syariat Allah. Ada tuh cara cebok kayak seperti apa misalnya, ya. Kemudian mandi, ada dalam Al-Quran itu tentang mandi.
Ya. Nah, jadi artinya segala hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, misalnya masalah ekonomi, masalah politik, itu ada di dalam syariatnya Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Gitu ya. Oke, nah kemudian apa sih tujuan syariat yang utama? Tujuan syariat yang utama, ya, itu ada dua. Ada yang sifatnya kebaikan. Jadi uh, apa uh, uh, apa uh, perintah untuk melakukan ma'ruf, ya, amar bil ma'ruf. Jadi perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang kedua, ya, wan nahyi 'anil munkar. Nah, artinya apa? Mencegah, melarang dalam kemungkaran. Nah, untuk yang ma'ruf, nah di dalam hukum Islam itu kan ada 5, ya. Ada haram, ada makruh, ada wajib, ada mubah, ada sunnah. Nah, yang sifatnya ma'ruf, artinya yang segala kebaikan-kebaikan itu, yang perintah kebaikan, itu ada 3. Ada yang sifatnya fardu atau wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya, sunnah ini anjuran. Artinya apa? Kalau fardu wajib itu apabila mengerjakan mendapat pahala, meninggalkannya mengerjakan mendapat pahala, ya maaf, ya, meninggalkannya tidak apa-apa. Artinya meninggalkannya itu ya haram. Mengerjakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Itu wajib. Nah, kalau sunnah, mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Kemudian yang ketiga mubah. Mubah itu netral. Mengerjakan tidak apa-apa, meninggalkan pun tidak apa-apa. Artinya netral. Nah, itu yang sifatnya ma'ruf. Ada yang sifatnya munkarat, ya. Nah, munkarat itu ya segala bentuk-bentuk kemungkaran. Ya, sesuatu yang tidak baik. Nah, ini hubungannya nanti dengan hukum haram. Nah, haram itu kebalikan dari wajib tadi. Mengerjakannya mendapat dosa, meninggalkannya mendapat pahala. Nah, itu kebalikan dari wajib tadi. Nah, yang kedua makruh. Makruh ini kebalikan dari sunnah. Apabila melakukannya mendapat pahala, meninggalkannya melakukannya tidak mendapat pahala, ya, tidak berdosa, gitu ya, meninggalkannya mendapat pahala. Itu makruh. Jadi kebalikan dari sunnah. Jadi kalau sunnah, ya, mengerjakan mendapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Kalau makruh, meninggalkannya mendapat pahala, melakukan tidak mendapat dosa. Nah, itu makruh. Ya, nah ini tujuan daripada syariah yang paling utama. Nah, kemudian ada tujuan lain. Nah, ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ada tujuan-tujuan syariat Allah. Artinya Allah menurunkan syariatnya, maka ada 5 tujuan yang disebut dengan maqasidus syariah. Nah, yang pertama itu adalah hifzul din. Hifzul din itu artinya menjaga agama. Artinya ketika Allah menurunkan syariatnya, itu dalam rangka untuk menjaga agama. Kalau tidak ada syariat, maka tidak ada agama. Ya, tidak ada agama, ya tidak ada syariat. Jadi dengan Allah turunkan syariat, aturan-aturan tadi, undang-undang tadi, maka di sanalah terjaga yang namanya agama. Nah, makanya kita menjaga agama kita itu wajib hukumnya. Ketika agama kita kemudian dizolimi lah, dengan arti kita diperangi, maka disinilah ada yang disebut dengan jihad fisabilillah. Maka perang itu dalam Islam itu ada tahapan-tahapan. Jadi nggak bisa langsung kita mengatakan ayo perang, tidak. Jadi ada tahapan. Nah, maka harus lewat tahapan ini.
barulah bisa terjadi yang namanya apa? Al-qital, peperangan itu. Nah, jadi dengan menjaga syariatnya Allah, maka akan menjaga agama. Ya. Nah, kemudian yang kelima, yang kedua adalah hifzun nafsi. Memelihara jiwa, apa? Hifzun nafsi, menjaga jiwa. Artinya, dengan adanya syariat Allah, maka jiwa manusia itu terjaga. Mereka tetap hidup, tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Nah, makanya di dalam hukum jinayah tadi, pidana Islam, ketika ada orang membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Namanya kisos. An-nafsu bil nafsi, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi. Ya, nyawa dibayar nyawa. Jadi ketika ada orang membunuh, menghilangkan nyawa orang, maka nyawanya juga dihilangkan. Al-ainu bil aini, mata dibayar mata. Jadi kalau Anda congkel mata orang, maka hukumannya mata Anda dicongkel. Nah, jadi setimpal. Ya, wal juruhu qisos. Nah, artinya melukai itu merupakan kisos. Kisos itu setimpal. Ya. Kuping orang Anda buntungin, maka kuping Anda dibuntungin. Ya. Ketika misalnya, ya, tangan orang Anda buntungin, maka tangan Anda dibuntungin. Itu namanya kisos. Nah, maka dengan adanya hukum kisos tersebut, maka akan terpelihara jiwa. Ketika dia mau membunuh, akan berpikir 1000 kali kalau nyawanya pun akan dihilangkan, gitu. Nah, itu namanya kisos. Ya, nah kemudian tujuan yang ketiga adalah hifzul aqli, memelihara akal. Kenapa? Akal itu wajib kita jaga. Allah berikan kita karunia akal yang membedakan kita dengan hewan. Jadi bedanya kita sama hewan itu cuman satu, itu akal. Nah, ketika akal kita hilangkan, maka ya saya kira itu akan lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Hewan tidak diberikan akal. Manusia diberikan akal, tetapi ketika akalnya dihilangkan, nah, maka dia akan lebih rendah daripada hewan. Nah, maka dengan adanya syariat Allah ini, itu akan memelihara akal. Ya, makanya di dalam hukum jinayah, ya, hukum pidana Islam, ya, misalnya, ya, mabok. Nah, mabok ini adalah menghilangkan akal. Nah, maka di dalam mabok, ketika ada orang mabok, minum khamar, termasuk adalah misalnya narkoba, maka di dalam hukum Islam itu ada yang namanya dicambuk atau dijilid. Nah, jadi 100 kali cambukan itu untuk orang-orang yang melakukan orang-orang yang mabuk tadi, yang menghilangkan akal. Nah, itu pidananya. Itu ya, itu yang ketiga. Ya, sebentar. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu adalah hifzun nasli. Hifzun nasli itu artinya memelihara keturunan. Sebentar.